antara tersangka maupun korban ini merupakan teman main, yang mana kemudian yang bersangkutan pada masa kecilnya sering dibully, sehingga pada saat bertemu tersebut yang bersangkutan Di tengah tenangnya suasana pedesaan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebuah kabar mengejutkan mendadak menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Bukan karena pencapaian besar atau peristiwa alam, melainkan sebuah tabir misteri yang akhirnya terbuka di sebuah rumah yang sudah lama tidak berpenghuni. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah yang sepi itu? Bagaimana sebuah memori masa lalu bisa memiliki keterkaitan yang begitu kuat dengan realitas yang terjadi di masa kini? Oke, nggak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kali ini, kita akan mengangkat sebuah topik yang sedang banyak diperbincangkan di berbagai platform media nasional. Kasus ini berlokasi di wilayah Jember, sebuah kabupaten yang dikenal dengan keindahan alam dan keramahan warganya. Namun, beberapa hari terakhir, perhatian publik tertuju pada sebuah investigasi hukum yang berjalan sangat cepat di sana yang melibatkan dua orang yang sebenarnya sudah saling mengenal sejak lama. Kita akan mencari tahu dari detik-detik awal bagaimana lingkungan sekitar menyadari ada sesuatu yang tidak biasa, dilanjutkan dengan langkah-langkah taktis yang diambil oleh Polres Jember, hingga analisis mengenai latar belakang hubungan antar individu yang terlibat di dalamnya. Oke, nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Peristiwa ini bermula pada Selasa sore 9 Juni 2026 di Dusun Kerajaan, Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Jember. Pemilik sebuah rumah yang sudah lama kosong dan terbengkalai berniat untuk memeriksa kondisi aset propertinya tersebut. Namun, langkahnya terhenti ketika mencium aroma yang tidak biasa dari arah dalam rumah. Saat memeriksa salah satu kamar yang tertutup, pemilik rumah dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad pria yang sudah membusuk di atas lantai. Jasad tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai M. Syaiful Afandi, seorang pemuda berusia 23 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai kurir ekspedisi pengiriman paket. Cuma waktu itu kita nggak tahu ada bau apa waktu di luar gitu loh. Cuma kita nggak ke dalam. Asalnya tadi katanya mau ambil minumnya kucing Pak ya? Itu bagaimana? Ibunya kan yang masuk duluan. Iya. Nah, mau ambil air di belakang. Ibunya ngelihat itu Sekilas saja. langsung lari dah. Terus lapor Pak ya? Iya. Setelah itu lapor kemana Pak? Lapor ke Pak Kampung tadi. Pak, memang rumahnya sering kosong ya Pak? Kosong, tiap malam kosong. Iya. Jadi dalam keadaan terkunci tapi Pak? Iya. Cuma Kondisi korban saat pertama kali ditemukan menunjukkan tanda-tanda yang tidak wajar, di mana bagian kaki dan tangannya berada dalam keadaan terikat tali. Penemuan ini langsung dilaporkan ke perangkat desa setempat yang kemudian diteruskan ke Polsek Gumukmas. Pihak kepolisian bersama tim Inafis Polres Jember segera tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Petugas bergerak cepat mengamankan barang bukti fisik di sekitar kamar untuk mengidentifikasi penyebab kematian korban yang diperkirakan sudah terjadi sekitar 5 hingga 8 hari sebelum ditemukan. Langkah awal olah TKP dan pemeriksaan luar jasad ini menjadi kunci penting bagi penyidik. Dari sinilah, polisi berhasil mengumpulkan petunjuk awal yang sangat kuat mengenai keterlibatan pihak lain dalam peristiwa ini, sekaligus menjadi titik terang untuk melacak keberadaan pelaku. informasi dari masyarakat atau dari pemilik rumah, kurang lebih kemarin hari Selasa tanggal 9 jam 4 sore, yang bersangkutan melaporkan ke kepolisian terdekat, ke Polsek Gumukmas, terkait dengan adanya temuan mayat di rumahnya yang rumah dalam kondisi kosong tidak berpenghuni. Menyadari krusialnya waktu dalam penyelidikan, Satreskrim Polres Jember langsung melacak riwayat aktivitas dan komunikasi terakhir korban sebagai kurir paket. Dari hasil sinkronisasi data lapangan dan keterangan saksi, fokus penyelidikan segera mengarah kepada seorang pemuda berinisial RA yang berusia 25 tahun. Fakta mengejutkan terungkap bahwa RA ternyata merupakan anak dari pemilik rumah kosong tempat jasad korban ditemukan. Polisi langsung menyusun strategi pengejaran yang senyap dan taktis di sekitar wilayah Kecamatan Gumukmas untuk mencegah pelaku melarikan diri lebih jauh. Dari informasi tersebut, kemudian kita dalami, kita lakukan penyelidikan dari keterangan dari pemilik rumah, kemudian keterangan dari saksi-saksi yang terkait, sehingga kecurigaan kita mengarah kepada anak dari pemilik rumah tersebut.
kemudian kita lakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Kerja keras tim Opsnal membuahkan hasil dalam waktu kurang dari 8 jam sejak jasad korban pertama kali ditemukan. Tepat pada Rabu dini hari, 10 Juni 2026 sekitar pukul 2 WIB, petugas berhasil mendeteksi dan mengamankan RA di area perbatasan antara Kecamatan Kencong dan Gumukmas. RA diamankan petugas tanpa adanya perlawanan yang berarti dan langsung dibawa ke Mapolres Jember untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kecepatan penangkapan ini mendapat apresiasi dari masyarakat karena mampu memberikan kepastian hukum dengan sangat responsif. Baru malam kurang lebih sekitar jam 2 pagi, Rabu, kita amankan yang bersangkutan, kita lakukan pemeriksaan, yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan. Korban sendiri sempat hilang berapa hari nih? Kejadian tersebut kurang lebih sekitar tanggal 1, ditemukannya kemarin sehingga kurun waktu sekitar 5 hari. 5 hari ya, di satu. Lokasi pembunuhan dan lokasi penemuan mayat tempat yang sama atau berbeda? Lokasi pembunuhan dan tempat penemuan mayat sama. Di hadapan penyidik, RA akhirnya mengakui semua perbuatannya dan menjelaskan kronologi kejadian secara runtut. Pengakuan ini sekaligus mematahkan berbagai asumsi liar yang sempat berkembang di tengah masyarakat mengenai siapa dalang dibalik peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan resmi kepolisian, terungkap bahwa korban dan pelaku sebenarnya adalah teman masa kecil yang tumbuh di lingkungan yang sama sejak duduk di bangku sekolah dasar. Namun, di balik kedekatan masa lalu tersebut, tersimpan dinamika hubungan yang kurang harmonis. Pelaku RA mengaku kepada penyidik bahwa dirinya menyimpan rasa sakit hati dan dendam yang mendalam akibat pola interaksi di masa lalu. RA merasa seringkali menjadi sasaran ejekan atau tindakan perundungan oleh korban sejak mereka masih kecil dan perasaan terluka itu terus menumpuk hingga mereka dewasa. Hingga pada awal Juni 2026, pelaku mengajak korban untuk bertemu dan meminum kopi bersama yang kemudian berlanjut ke rumah kosong milik orang tua pelaku. Di lokasi inilah terjadi cekcok mulut yang hebat akibat ingatan masa lalu kembali memicu ketegangan di antara keduanya hingga berujung pada perkelahian fisik. Jadi awal mulanya yang bersangkutan mengajak temannya, jadi pelaku mengajak korban ini untuk ngopi awalnya. Selanjutnya dari kopi tersebut kemudian berujung candaan sehingga korban sempat terlontar kata-kata yang mengingatkan masa lalu atau membuli yang bersangkutan sehingga pelaku tersinggung, sehingga kemudian pelaku membawa yang bersangkutan ke rumahnya, kemudian sempat cekcok kembali dan terjadi perkelahian sehingga kemudian berdampak hilangnya nyawa. Dan antara tersangka maupun korban ini merupakan teman main, yang mana kemudian yang bersangkutan pada masa kecilnya sering dibully sehingga pada saat bertemu tersebut yang bersangkutan dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, pelaku melumpuhkan korban dengan cara mengikat kaki dan tangannya agar tidak bisa melawan. Saat korban sudah tidak berdaya, pelaku melakukan tindakan penganiayaan berat menggunakan toples kaca dan senjata tajam hingga mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Apa saja mungkin barang bukti? Barang bukti diantaranya yang kita temukan berupa celurit yang ada bercak darah, kemudian toples dalam kondisi pecah, sepeda motor, kemudian tali dan sisa lakban. Itu Sementara kami lakukan penyelidikan terlebih dahulu, namun dari beberapa barang bukti yang kita temukan sepertinya ada kaitan dengan. Setelah melakukan aksi tersebut, RA meninggalkan korban di dalam kamar dan mengunci rumah itu kembali hingga akhirnya ditemukan membusuk. Saat ini, RA telah ditahan di Mapolres Jember dan polisi terus mendalami perkara serta menunggu hasil autopsi resmi tim medis untuk melengkapi berkas hukum yang berlaku. Dari kasus ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa dipetik. Yang pertama, dampak jangka panjang dari perundungan atau bullying. Tindakan ejekan atau candaan yang dianggap remeh di masa kecil ternyata bisa membekas secara psikologis dan berdampak buruk hingga dewasa. Kedua, pentingnya manajemen konflik dan emosi. Menyimpan dendam atau rasa sakit hati tanpa adanya penyelesaian yang sehat bisa menjadi bom waktu. Ketiga, pengawasan terhadap aset properti kosong. Rumah atau bangunan yang lama ditinggalkan sebaiknya tetap dipantau secara berkala oleh pemilik atau lingkungan sekitar. Keempat, efisiensi sinergi masyarakat dan kepolisian. Kecepatan pengungkapan kasus ini membuktikan bahwa laporan yang cepat dari warga dan respon taktis dari kepolisian sangat krusial dalam menghadirkan keadilan dan mencegah hilangnya barang bukti. Dan yang terakhir, menyaring informasi berdasarkan fakta resmi. Di era digital, sangat penting bagi kita untuk tidak langsung menelan mentah-mentah spekulasi di media sosial.
Kasus yang terjadi di Gumukmas Jember ini memberikan gambaran nyata kepada kita semua betapa pentingnya membangun komunikasi yang sehat dan empati dalam lingkaran pertemanan. Kita tentu berharap agar pihak keluarga korban diberikan ketabahan yang mendalam dan seluruh proses hukum yang sedang berjalan di Polres Jember dapat menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya sesuai undang-undang yang berlaku. Kecepatan polisi dalam mengungkap tabir misteri ini dalam waktu kurang dari 8 jam juga patut kita apresiasi sebagai bentuk profesionalisme penegakan hukum. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peka terhadap kondisi psikologis orang-orang di sekitar kita, serta selalu mengutamakan penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan. Lantas bagaimana menurutmu? Apa cara paling efektif bagi lingkungan keluarga dan sekolah untuk memutus rantai perundungan agar tidak membawa dampak psikologis yang mendalam hingga seseorang beranjak dewasa? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.